Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifah Mutia Andini dengan NIM 1905 12 14 100. Di sini saya akan menceritakan sejarah tentang internet. Internet memang menjadi suatu kebutuhan yang sangat digunakan saat ini, apalagi didukung dengan perkembangan teknologi yang terus tumbuh dan penuh dengan inovasi. Dengan memanfaatkan internet dengan baik, tentunya kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari internet, baik itu untuk kegiatan sehari-hari maupun untuk bekerja. Nah, menurut para ahli, apa sih pengertian internet itu? Menurut Ramdhani tahun 2003 mengatakan bahwa internet merupakan sebuah sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer yang dapat menghubungkan berbagai situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, hingga perorangan. Menurut Sibero, tahun 2011, internet atau yang merupakan kepanjangan dari Interconnected Network merupakan sebuah jaringan komputer yang menghubungkan antar komputer secara global. Yang terakhir, menurut Harjono pada tahun 2009, internet merupakan kumpulan dari beberapa komputer yang bahkan dapat mencapai jutaan komputer di seluruh dunia yang dapat saling berhubungan dengan saling terkoneksi satu sama lainnya. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa internet merupakan jaringan terluas dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat di seluruh dunia untuk saling terhubung. Wah, keren sekali bukan? Jaringan internet dapat diakses publik yang mengirimkan data menggunakan standar protokol internet atau IP. Informasi yang tersebar di internet dapat diakses melalui jaringan World Wide Web (WWW), baik dalam bentuk teks, musik, foto, video, atau apapun. Nah, sekarang apa sih manfaat internet itu? Pertama, media hiburan semua kalangan. Jelasnya kita bisa menonton hiburan seperti di YouTube, di TikTok, di Instagram, dan dimanapun. Kedua, memperluas ruang pertemanan. Jelas kita bisa mendapatkan banyak teman melalui Facebook, melalui Twitter, dan yang lain-lain. Ketiga, sumber beragam wawasan, ilmu, dan pengetahuan. Sudah jelas bukan? Kita bisa menemukan Mbah Google. Di Mbah Google kita bisa bertanya apapun yang tidak kita ketahui. Dan yang terakhir, sangat efektif mensukseskan bisnis atau usaha. Siapa sih yang nggak tahu Shopee, Marketplace, dan e-commerce lainnya? Apa yang akan kita pelajari di dalam video ini? Pertama, apa itu internet? Sudah kita pelajari kan apa itu internet? Kedua, bagaimana sejarah internet di dunia? Wah, ini sangat membuat penasaran. Ketiga, bagaimana internet masuk ke Indonesia? Dan yang terakhir, apa dampak internet? Yuk kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu sejarah internet di dunia. Jadi, internet lahir di Amerika Serikat pada tahun 1958. Perlu diketahui, pada tahun ini Amerika Serikat membentuk sebuah teknologi bernama ARPA. ARPA mempunyai sebuah misi, yaitu untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di Amerika Serikat. Teknologi ARPA ini merupakan bagian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Jadi awal mulanya digunakan untuk keperluan militer. Pada tahun 61 sampai 64. 10 tahun kemudian, teknologi ARPA menjadi sebuah teknologi yang lebih canggih, yaitu ARPANET. Teknologi ARPANET ini dapat digunakan untuk mentransmisikan data dalam jumlah atau porsi kecil. Seiring berjalannya waktu, teknologi ini dapat digunakan untuk transfer data dalam suatu jaringan. Keren ya. Pada tahun 65 sampai 67. Sejarah perkembangan internet di dunia pada tahun ini adalah munculnya sebuah teknologi yang dapat menghubungkan dua buah komputer dengan jarak jauh. Nah, ini dia. Jadi Lawrence G. Robert dan
Thomas Merrill mengumumkan 2 buah komputer yang terletak di California dan di Massachusetts karena itu ya, dengan menggunakan kabel telepon. Pada tahun 1970 ada kelompok yang dibentuk untuk melakukan sebuah penelitian jaringan. Kelompok tersebut berhasil menyelesaikan proyek host to host yang merupakan sebuah protokol ARPANET pertama yang bernama NCP, dan protokol ini terus berkembang. Kemudian pada tahun 1971, tahun ini merupakan tahun di mana terbentuknya sebuah sejarah perkembangan internet di dunia. Hal tersebut dikarenakan pada tahun ini sudah terbentuk sistem surat menyurat secara elektronik. Seorang programmer komputer bernama Ray Tomlinson merupakan orang yang pertama kali mengirimkan email. Jadi udah bisa kirim email pada tahun ini. Oke, lanjut pada tahun 74. Perlu diketahui bahwa istilah internet pertama kali dipopulerkan oleh Bob Kahn dan Tim Schaaf. Istilah tersebut kemudian digunakan untuk menggambarkan sebuah jaringan komputer. Dengan itu, maka Bob Kahn dan Tim Schaaf dikenal sebagai bapak internet dunia. Sejarah perkembangan internet yang sangat berpengaruh dalam perkembangan teknologi dunia juga terjadi pada tahun 74. Pada tahun ini terdapat koalisi Volt, Beranet, dan Newnet (BBN) yang kemudian menjadi kontraktor untuk ARPANET. Setelah itu muncullah Telenet dari ARPANET, di mana Telenet ini dapat melayani paket data untuk pertama kalinya secara publik. Pada tahun 1976 sampai 1979, perlu diketahui bahwa tahun ini merupakan tahun yang sangat bersejarah dalam perkembangan internet. Hal tersebut karena jaringan LAN diciptakan pada tahun 76. Selain itu, pada tahun ini Ratu Elizabeth II juga mengirimkan sebuah surat elektronik atau email untuk pertama kalinya menggunakan jaringan internet. Setelah itu, tepatnya pada tahun 77 terciptalah sebuah jaringan yang terdiri 111 komputer yang bergabung menjadi satu di dalam ARPANET. 2 tahun kemudian, yakni pada tahun 79, terciptalah Usenet yang berfungsi untuk menyiarkan sebuah berita dan grup diskusi. Pada tahun 1982 sampai 1983. Sejarah perkembangan internet dunia pada tahun 1982 adalah terbentuknya bahasa komunikasi dasar protokol internet yang kemudian dikenal sebagai sebutan TCP atau IP. TCP atau IP adalah kepanjangan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol yang merupakan gabungan protokol yang digunakan untuk mengatur komunikasi sebuah data. Setelah itu, TCP atau IP dikembangkan agar dapat membentuk sebuah jaringan yang lebih luas, yaitu Wide Area Network atau WAN. Pada tahun 1983 terciptalah sebuah Domain Name Unit System atau DNS seperti edu, com.org, .net, mil, dan in. Pada tahun 1991 sampai 1994, pada tahun ini muncullah WWW, merupakan panjangan dari World Wide Web. Istilah tersebut muncul karena pada saat itu sudah tercipta sebuah teknologi hypertext. Perlu diketahui bahwa pada tahun 91 sebuah virus komputer mulai didistribusikan melalui internet. Kemudian data berupa audio dan video dapat didistribusikan melalui internet, dan untuk pertama kalinya dilakukan pada tahun 1992. Kemudian pada tahun 1994 terbentuk sebuah sejarah perkembangan internet yang sangat berpengaruh dalam dunia bisnis. Pada tahun ini terciptalah sebuah toko online seperti Amazon.com, eBay, dan Craigslist. Pada tahun 2004 sampai 2010, munculnya era sosial media yang terjadi di tahun 2004 membuat komunikasi menjadi lebih lancar dan cepat. Hal tersebut ditandai dengan adanya kemunculan sebuah sosial media bernama Facebook. Facebook merupakan sosial media yang masih populer hingga saat ini. Kemudian pada tahun 2005 muncul sebuah website penyedia berbagai macam video, yaitu YouTube. Pada tahun 2006 muncul sebuah sosial media yang tak kalah populer, yakni Twitter.
Setelah itu pada tahun 2010 muncul sebuah sosial media untuk berbagi foto yaitu Pet, Instagram, dan Pinterest. Inilah merupakan beberapa penjelasan tentang sejarah perkembangan internet di dunia dari tahun menahun. Lalu, bagaimana internet masuk ke Indonesia? Sejarah internet di Indonesia. Pada tahun 86 sampai 87, berawal dari tulisan-tulisan awal yang datang dari kegiatan Amatir Radio Club (ARC) ITB di tahun 1986, ada 11 pemuda ITB yang mulai mengkaitkan jaringan amatir BBS yang merupakan jaringan email store dan forward yang mengaitkan banyak server BBS amatir radio di seluruh dunia agar email tersebut dapat tetap berjalan dan lancar. Pada tahun 1989 sampai 1990, pola dari mailing list terus berjalan sama di host server ITB dan xgroups.co. Mailing list ini akhirnya menjadi salah satu sarana yang sangat strategis dalam pembangunan komunitas internet di Indonesia. Dengan peralatan PC, RAW-XP, dan walkie-talkie dengan band 2 meter, komunikasi antara Indonesia dan Kanada terus dilakukan dengan lancar melalui jaringan amatir radio. Tahun 1992 sampai 94, teknologi paket radio VCO atau IP yang diadopsi oleh rekan-rekan di ITB, 8 UI dan ITB yang kemudian menjadi tumpuan paguyuban net. Pada tahun 94 sampai 95, tahun 94 ISP komersial pertama Indonet mulai beroperasi. Sambungan awal untuk internet dilakukan menggunakan dial-up oleh Indonet. Mulailah pada tahun 95 beberapa BBS di Indonesia seperti Clarissa menyediakan jasa akses telnet ke luar negeri dengan memakai remote browser links di AS. Pemakai internet di Indonesia bisa diakses melalui HTTP. Pada tahun 1996 sampai sekarang, akses internet di Indonesia terus berkembang dengan seiring waktu. Indonesia dapat dibilang mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sampai saat ini. Sekarang kita bisa menggunakan WhatsApp, apapun sosial media, dan bisa menggunakan Google dengan lancar. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu dampak internet. Dampak internet di bidang pendidikan, yaitu contohnya memudahkan pencarian referensi, pencarian literatur, dan menyediakan fasilitas multimedia sebagai penyedia informasi. Di bidang ekonomi, memperluas target pasar dalam perdagangan online seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan e-commerce lainnya. Jadi masyarakat lebih mudah untuk menjual barang atau jasa, namun persaingan pun semakin ketat. Di bidang keamanan pun lebih terjaga. Peningkatan akurasi dan keandalan teknologi persenjataan dengan rekayasa hardware dan software. Teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan. Oke, sekian dampak internet yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.